Kamu harus pergi ke kantor klien untuk pertama kali? Atau kamu ditunjuk oleh atasanmu untuk memimpin meeting di kantor klien? Rasanya gugup dan khawatir, takutnya kalau ada salah langkah bisa-bisa proyekmu gagal. Sebagai seorang pekerja yang berhubungan dengan klien, kamu bukan saja harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tapi juga harus menunjukkan sikap yang baik sehingga kamu bisa menyukseskan proyekmu bersama klien. Apalagi jika kamu harus pergi ke kantor klien, pastikan kamu mengetahui bagaimana cara bersikap yang tepat agar tidak salah langkah. Minlo akan share apa saja hal yang harus kamu hindari saat pergi ke kantor klien. Jangan kelewat, Minlo juga akan bagikan satu poin yang pasti kamu nggak ngira kalau hal ini sangat tidak disarankan untuk dilakukan saat berkunjung ke kantor klien. Jadi, tonton sampai habis ya! Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas 5 hal yang harus kamu hindari saat pergi ke kantor klien. Saat berkunjung ke kantor klien, kamu perlu melakukan beberapa persiapan untuk mendukung kelancaran meeting. Mengunjungi kantor klien sebenarnya sama saja seperti sedang bertamu, artinya kamu perlu menjaga sikap untuk tetap terlihat profesional dan sopan. Sebelum menuju ke pembahasan, tonton juga video 5 ide ice breaking ketika meeting dengan klien, biar meetingmu nggak garing. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya. Berikut ini adalah 5 hal yang harus kamu hindari saat pergi ke kantor klien. Saat berkunjung ke kantor klien, hindari datang terlambat. Sebelum bertemu, kamu pasti akan saling bertukar pendapat untuk menentukan hari dan waktu yang tepat. Jika sudah mendapatkan hari dan waktu yang sama-sama disetujui, pastikan kamu hadir di kantor klien pada waktu tersebut. Datang terlambat hanya akan membuat meeting menjadi tidak efektif. Bukan hanya itu saja Sobat 5, datang terlambat juga bisa membuat mood klien turun. Ketahuilah bahwa klien juga memiliki kesibukan dan berbagai hal yang perlu dikerjakan. Dengan berkunjung tepat waktu kamu sudah menunjukkan sikap profesional yang menghargai waktu klienmu. Jika di kantormu bisa menggunakan outfit seadanya, belum tentu hal yang sama juga berlaku di kantor klienmu. Jadi, hindari untuk berpakaian seadanya atau kurang sopan saat berkunjung ke kantor kliennya. Kamu bisa menggunakan pakaian kasual yang santai tapi tetap sopan saat berkunjung ke kantor klien. Jika kamu bingung, kamu juga bisa melakukan riset sederhana dari melihat jenis perusahaan klien dan mengetahui seperti apa outfit di kantor tersebut. Meskipun terdengar sederhana, pergi ke kantor klien dengan outfit seadanya bisa jadi nilai minus karena menunjukkan kesiapan kamu yang minim. Sudah sampai di kantor klien tapi dokumen yang diperlukan malah ketinggalan? Aduh, jangan sampai ya! Pastikan kamu melakukan persiapan sebelum berkunjung ke kantor klien. Mulailah dengan mengetahui agenda apa saja yang perlu dilakukan di kantor klien, misalnya seperti melakukan survei tempat, meeting perencanaan proyek, atau lainnya. Dengan mengetahui agenda ini, kamu jadi bisa tahu apa saja keperluan yang harus dibawa ke kantor klien. Ketinggalan perlengkapan kerja bisa membuat meeting terganggu dan bahkan juga bisa membuat energimu terbuang dengan sia-sia. Bersikap santai dan tetap terlihat elegan memang disarankan, tapi jangan sampai kamu sibuk sendiri. Terkadang, untuk mendistraksi rasa gugup, orang cenderung mengalihkan perhatiannya pada hal-hal lain yang ada di sekitarnya. Saat berkunjung ke kantor klien yang belum pernah kamu kunjungi, tentunya kamu akan melihat banyak hal baru. Bisa jadi berjalan-jalan melihat kantor terasa lebih menarik daripada membahas pekerjaan dengan klien. Nah, jangan salah fokus ya, pastikan kamu tetap menanggapi pembicaraan klien dan memperhatikannya saat sedang berdiskusi. Hindari buru-buru pulang, pastikan pekerjaan sudah selesai terlebih dahulu. Boleh jadi atasan meminta kamu untuk pergi ke kantor klien di waktu jam kantor akan berakhir. Di pikiranmu, kamu mungkin beranggapan kalau kamu hanya perlu meluangkan sedikit waktu dan langsung pulang. Biar tidak terjadi salah paham, cari tahu dulu apa keperluanmu untuk berkunjung. Pastikan kamu memahami instruksi dari atasanmu dan menyelesaikan urusan di kantor klien sebelum pulang. Jadi, ketahui agenda yang perlu kamu lakukan dan pastikan kamu sudah mendapatkan output yang sesuai sebelum berpamitan dengan klien. Itu dia 5 hal yang harus kamu hindari saat pergi ke kantor klien. Perhatikan untuk menghindari datang terlambat, berpakaian seadanya, lupa membawa perlengkapan, sibuk sendiri, dan terburu-buru pulang. Udah jelas belum penjelasannya?
Semoga beberapa tips ini bisa kamu terapkan ya. Kalau kamu punya tips lainnya, coba bagikan di kolom komentar biar Sobat 5 yang lain juga baca. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe dan ajak teman kamu ya, biar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.